Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di Hendra Shah Official. Dan kali ini kita berada di salah satu lokasi perkantoran di pusat kota Banda Aceh. Saya sedang berada di Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah, sebuah lembaga keuangan yang hadir membantu banyak masyarakat untuk menanggulangi banyak sekali kendala dalam permodalan dan lain-lain. Untuk itu saya sudah hadir di kantornya dan sudah bersama dengan Bapak Direktur Utama LKS Mahirah Muamalah, Bapak Teguh Hanansah SE MSI CA. Assalamualaikum Pak Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Sehat ya? ya. Ini kondisi pandemi seperti ini masih tetap aktif berkantor ya? Alhamdulillah, harus semangat, harus gigih memperjuangkan ekonomi ini ya, ekonomi apalagi masyarakat di tengah pandemi ini sangat dibutuhkan kehadiran Mahirah gitu. Tapi dengan juga menerapkan protokol kesehatan tentunya ya. Betul. Baik, Mbak Hanan, pertama apresiasi sekali kami mengucapkan selamat bahwa Mahirah ini sudah berada membantu masyarakat banyak sekali, terutama kita dengar dari masyarakat yang butuh modal dan juga bantuan-bantuan kesulitan lainnya gitu. Mungkin bisa kita mulai dengan kapan sih Mahirah ini hadir atau kapan lahirnya di Pak Hanan? Ya, lahir Mahirah itu karena kekhawatiran ataupun pada saat kampanye, sebenarnya kampanye daripada wali kota kita Pak Haji Aminullah Usman SIAKM. Jadi berkeinginan untuk bagaimana ekonomi yang ada di pasar tradisional itu tidak terkontaminasi ataupun terjerat dengan rentenir. Selain itu juga ada bank-bank yang menerapkan lembaga keuangan lainnya juga menerapkan suku bunga yang terlalu tinggi dan termasuk dengan denda yang berlimpah. Saya pikir itu asal muasal untuk dari pendirian lembaga keuangan. Dan alhamdulillah terjadi atas izin Allah, beliau menang di pilkada kemarin. Dan setelah itu berlangsung untuk dibuatkan lembaga keuangan Mahirah Muamalah namanya, yang pada saat itu harus dibuat dulu kanunnya. Kendalanya kan nggak mungkin harus langsung karena ini punya pemerintah. Jadi kanun itu berproses selama 6 bulan. Sampailah tibanya di posisi 15 Desember 2017. Itu baru sempurna, dalam arti kanun sudah lahir, modal sudah diberikan sebesar 1,5 miliar, 1,5 miliar. Kemudian regulasi terkait dengan perizinan juga kita sudah ajukan ke otoritas jasa keuangan, dan tapi belum diberikan izin untuk operasional. Jadi kita harus menunggu sampai dengan 4 bulan 5 bulan yang akan datang. Nah, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 27 April 2018 baru kita beroperasional karena menunggu daripada izin daripada OJK untuk beroperasional. Nah, kita baru operasional secara langsung 2 Mei 2018 gitu Pak. Jadi nyaris praktis beroperasional 2 tahun ya, meskipun secara sudah. Kanunnya sudah dibuatkan setahun sebelumnya. Bang Hanan, di 2 tahun ini untuk usia yang sangat muda, pasti kalau dalam prediksi orang ini capaiannya kayaknya belum terlalu banyak, tapi ternyata di luar dugaan itu capaian Mahirah juga sudah lumayan. Apa saja yang dicapai dalam 2 tahun ini? Alhamdulillah ada beberapa. Yang pertama, sisi pertumbuhan pembiayaan dari mulai 0 sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah 15 miliar. 15 miliar. 15, mendekati 16. Kemudian aset kita dari 1,5 pertama ini hari ini sudah 35,7 miliar. Gitu. Jadi suatu hal yang saya lihat pembandingan dengan lembaga keuangan lainnya yang ada di Aceh khususnya itu jauh ketinggalan dari beberapa yang sudah puluhan tahun sudah beroperasional. Tapi alhamdulillah itu. Kemudian capaian yang break even point idealnya itu belum yang kita harapkan kan sampai dengan 3 tahun dari visibility tadinya, dan alhamdulillah di 2 tahun itu sudah kita dapatkan. Nah, ini percepatan ini kita berkat dukungan daripada pemerintah secara khusus itu dan stakeholder lainnya.
Jadi masyarakat juga antusias untuk bagaimana mendukung ekonomi syariah ini. Jadi masyarakat banyak yang nabung, yang khusus, yang bahkan dia tidak mau mendapatkan imbal hasil. Dia hanya nitip uangnya untuk bagaimana bisa dikelola untuk masyarakat. Itu ada. Dan itu pertumbuhan di dana yang anggaplah bisa dibilang untuk pinjaman untuk orang lain atau pembiayaan untuk orang lain itu sebesar 2 miliar. Itu tanpa ada jasa tambahan bagi hasil lah untuk orang yang menempatkan dana tempat itu. Bang Hanan, kita tahu ya kok di daerah Aceh kan kita syariat Islam, kemudian perbankan yang juga non syariah juga banyak pada saat itu. Ini bagaimana langkah yang dilakukan oleh Mahirah ini untuk menangkap nasabah baru di tengah mungkin kondisi juga tidak gampang gitu. Sosialisasi apa yang dilakukan, bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah kita pertama Mahirah mencari dukungan dukungan daripada pemerintah secara kepemilikan. Kemudian kita mencari dukungan terhadap masyarakat tentunya dengan menerapkan iklan, kemudian kita memberikan sosialisasi ke aparatur desa kecil-kecil di kampung-kampung itu. Ya alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, rupanya kita didukung dari sisi pemerintahan dan masyarakat, dan hari ini 90 kampung yang ada di Kota Banda Aceh sudah bermitra sama kita. 30 ya? 90. Nah, jadi memang 90 dari 90. 90 dari 90. Artinya memang 90 sudah semua berarti kita menguasai market share daripada pemerintahan kampung. Dan itu adalah modal ya? Modal daripada kita untuk bergerak. Dan alhamdulillah masyarakat juga antusias, dan ini satu hari ada, saya hitung-hitung, 100-an orang ada bertransaksi ya secara langsung. Jadi kita juga menerapkan di pandemi ini, kita menerapkan prinsip protokol kesehatan tadi. Nah, kita kalau nggak ada dia bawa masker, kita juga berikan masker secara gratis. Bukan pinjamkan, kita berikan secara gratis karena itu juga pemerintah punya. Terus kondisinya kan begini Bang Hanan ya, kota juga sedang membangun Kota Banda Aceh, terutama yang kita baca di media massa itu terutama bagaimana agar masyarakat tidak terpapar dengan jeratan daripada rentenir. Dan tadi Bang Hanan juga udah bilang kehadiran Mahirah Muamalah salah satunya adalah untuk mendampingi masyarakat supaya nggak terjerat di situ. Ini mekanismenya gimana Bang? Datang ke pasar, ke rumah tangga, atau ke 90 desa kampung tadi? Jadi kan kita beberapa strategi sebenarnya. Kalau saya mau balik dulu ke apa sih rentenir itu kan? Rentenir itu sebenarnya bisa wujudnya dari sebuah lembaga, bisa persorangan, dan ada yang nggak berwujud ya. Jadi intinya nggak berwujud tuh artinya mereka kucing-kucingan untuk tidak menunjukkan jati diri dia. Nah kemudian berbentuk indikasinya ke koperasi juga ada, dengan lembaga keuangan juga ada, tanpa lembaga keuangan juga ada, person to person juga ada. Nah ini yang sulit sekali bagi kita untuk bagaimana untuk memecahkan. Nah kalau kita lihat dari cara-caranya, dia sistemnya persis seperti lembaga keuangan, perbankan atau similar dengan itu. Tapi kalau kita lihat sisi rentenir itu memberikan caranya, dia tidak ada syarat khusus terlalu kayak perbankan tuh ada SOP, aturan dan sebagainya. Itu nggak jelimet ya. Dia butuh modal, dia lihat mau mampu dia bayar atau tidak, pokoknya dia harus bayar segini. Kalau dia cukup, mampu dia ini, kalau enggak ya pasti ujung-ujungnya pihak ketiga yang menyamperin mereka untuk memalaki lah bahasanya untuk mereka kutip begitu. Nah kemudian kalau berbicara cerita tadi terkait dengan rentenir, banyak hari ini masyarakat kita yang memang ada yang sudah sadar berkat sosialisasi MPU, termasuk dengan kader-kader dai dakwah itu, kemudian ustaz-ustaz yang ada yang termasuk Dr. Hendra sendiri untuk mengkampanyekan bahaya rentenir, dan artinya bahaya dan dampak dari rentenir itu tidak ada bermanfaat untuk dia juga, bahkan sampai bisa memiskinkan dan ujung-ujungnya indikasinya ke arah permutanan itu ada.
Nah, maka dari itu khusus Kota Banda Aceh secara ini kita memiliki Mahirah Muamalah yang sudah didirikan oleh pemerintah kota. Bagaimana masyarakat sudah diberikan akses publik ini, masyarakat bisa dan kita layani dengan baik, dan prinsipnya itu bagaimana cara, bukan milah rentenir itu yang kita ikuti, tetapi cara bagaimana mereka marketingkan ke masyarakat itu ada di Mahirah cara-caranya, tapi kita menurut prinsip syariah. Nah, jadi kalau mereka per hari kita berikan di masyarakat itu, kalau per hari terlalu berat bagi dia, karena syaratnya harus begitu bagi rentenir untuk mendapatkan ya ekonomi, di situ ada nilai ekonomi. Nah, di kita itu per minggu supaya dia bisa ada juga jeda waktu untuk untuk bisa untuk ekonomi dia berputar kembali. Nah, itu satu. Kemudian kita juga bisa akad secara langsung di tempat dan memberikan juga bisa di tempat. Tapi kita melihat secara kelompok nih Pak Indra. Kalau kita lihat dari yang ada di database kita bahwa kelompok itu lebih efektif. Persentase kemacetan di kelompok ini bisa nyaris 0%. Artinya kelompok yang sudah kita bentuk beberapa orang itu semuanya bayar, Pak Indra. Hanya 1-2, jadi bisa nyaris, bisa nanti artinya tinggal 300.000 itu yang saya pikir itu kecil sekali. Itu yang kita rasakan, yang kita dapati berhasil kita lihat di situ. Nah, bagaimana mereka terapkan sisi syariah rentenir itu sistem diberikan pada masyarakat, kita juga ikut seperti itu. Nah, mereka keterbatasan modal juga untuk berikan ke masyarakat, karena ada indikasi yang rentenir itu ambilnya di sebuah lembaga perbankan, indikasinya begitu. Misalnya bunganya itu 15%, dia bisa kasih 30 bahkan lebih. Jadi bukan peruntukan lagi ke bisnisnya, tapi untuk membungakan uang kepada masyarakat. Jadi itu mencekiknya tuh luar biasa seperti itu ya. Betul. Tapi kalau kondisi yang sudah sebenarnya kan tadi terlihat jelas ya, kalau Mahirah juga melakukan pendekatan pada mereka. Kalau misalnya tadi kita sebut rentenir itu seakan-akan memanjakan, tapi justru faedah yang manfaat lebih luar biasa di Mahirah. Mahirah juga memanjakan dan langsung datang ke lokasinya, akad di tempat. Masyarakat menyadari tidak manfaatnya ini Bang Hanan, atau mereka kadang waktu bertemu Bang Hanan atau tim yang datang ada pendapatan tapi rendah gitu Pak. Jadi ini yang membuat market yang ada di sinilah yang grassroots bawah ini yang belum terjamah di sisi perbankan, karena sisi visible-nya visible tapi dia tidak bankable masuk ke dalam perbankan. Syarat-syarat perbankan banyak. Nah, di kita bukan lembaga perbankan, tapi lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan dari dasar Undang-Undang Nomor 1 2013. Bentuk perusahaan kita bukan koperasi tapi PT. Nah, dengan PT ini kita berbisnis, tapi kita juga bersosial. Gitu. Ada nilai bisnisnya, ada nilai sosial. Artinya terbantu tapi tidak merugikan. Betul. Langkah lain apa yang sedang direncanakan mana? Ini di usia 2 tahun sudah terlihat banyak sekali prestasi, dan pasti ada rencana-rencana juga di 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Ya, kita upayakan Mahirah ini bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga, misalnya ini kita baru dapatkan jawaban ya dari Baitul Mal. Malah justru provinsi ya, kita lagi gagas dengan Kota Banda Aceh supaya semua orang berzakat itu lewat Mahirah. Itu kita ada medianya, ada produknya. Kemudian kita memberikan layanan dalam bentuk teknologi itu. Jadi mereka membayar ada di ATM-nya mereka. Jadi ada aplikasi. Jadi untuk kita kedepankan supaya mereka lebih mudah. Karena saya pikir konvensional dianggap lebih leluasa, syariah enggak.